Enggak, Mas. Oke. Monggo silakan saya lepas Pak ya. Iya, Mas Ivan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah presentasi skripsi dari Muhammad Kadik, ya, dari Inggris karena UK ini paling belakang ini. Mas Kadik sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Pak Bombom, Pak Vicky, Pak Hudiana sudah dengar suaranya Pak Kadik, Mas Kadik? Saya dengar suaranya Pak Kuku. Oh ya, oke. Kalau sudah dengar nanti oke, Mas Kadik silakan. Kira-kira presentasi kurang lebih 15 menit ya, habis itu tanya jawab. Silakan Mas Kadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadik Ubadilhaq dengan NIM 140431100058 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Kuku Joni dan dosen pembimbing 2 Bapak Riza Alvita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Sistem Hybrid dan Loker pada Ruang Prodi Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Latar belakang pada penelitian ini didasari beberapa hal, diantaranya yang pertama, adanya pemadaman listrik dengan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kerugian dari segi material dan imaterial cukup besar. Contoh kasusnya, yang nyata adalah pemadaman listrik di Jakarta dan sekitarnya pada bulan Agustus 2019 yang lalu. Yang kedua, disebabkan hanya mengandalkan sumber listrik dari PLN, maka ketika terjadi pemadaman, otomatis tidak ada sumber listrik yang bisa digunakan lagi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga, dikarenakan Indonesia merupakan salah satu wilayah yang dilewati garis khatulistiwa, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki surplus panas yang tinggi. Alur sistem PLTS hybrid dimulai saat panel surya terkena panas sinar matahari dan akan menghasilkan energi listrik yang tersambung dengan logger yang akan menyimpan data dari suhu, arus, dan tegangan. Dan terhubung SCC yang mengatur arus pada pengisian ke baterai agar tidak overloading. Dan apabila pengecasan menggunakan panel surya tidak mencukupi dalam pengecasan, maka akan menggunakan pengecasan dari PLN yang menggunakan adaptor. Pada sistem ATS akan melakukan pemindahan daya beban dari PLN ke baterai di saat terjadi pemadaman listrik. Berikut merupakan alur sistem pengecasan hybrid, di mana sensor tegangan akan mengambil data tegangan sisa baterai yang akan digunakan sebagai acuan. Dan apabila persentase baterai di bawah 40%, relay akan mengubah pengecasan dari PLN ke pengecasan dari panel surya ke PLN dan akan memutuskannya setelah kapasitas baterai terisi 50%. Berikut merupakan alur sistem logger yang akan menyimpan data secara real time dikarenakan menggunakan RTC DS3231. Data yang diambil diantaranya adalah arus, tegangan, dan suhu pada panel surya, dan pada baterai mengambil tegangan untuk mengetahui kapasitas baterai, dan arus sebagai daya yang digunakan. Dan akan ditampilkan di LCD, dan juga disimpan di memori SD. Berikut merupakan alur dari ATS. Pada ATS ini menggunakan 3 relay. Relay MK2PI, di mana relay pertama digunakan sebagai pembatas daya, yang kedua sebagai pemilih tegangan antara 220 PLN dan 220 dari output inverter. Dan relay 3 sebagai penyala inverter di saat listrik padam. Berikut merupakan hasil dari desain sistem yang dibuat. Pada nomor 1 merupakan adaptor DC to AC yang
digunakan sebagai pengecasan apabila di bawah 40%, dan yang kedua adalah relay MK2P. Yang ketiga, inverter yang berfungsi sebagai pengubah listrik DC menjadi listrik AC. Yang keempat merupakan dari sistem loggernya. Dan yang lima itu adalah STC yang berfungsi sebagai pengecasan ke baterai dari panel surya. Yang keenam, terminal blok sebagai penyambung. Dan yang ketujuh itu merupakan sistem IoT yang merupakan dari kelompok saya, yaitu Fajar Dwika Darmawan. Berikut adalah hasil pengujian dan analisa. Yang pertama adalah penentuan arah panel surya. Pada pengujiannya, nilai terbaik adalah menghadap ke selatan. Yang selanjutnya adalah hybrid charging, merupakan hasil pengujian sistem hybrid seperti pada tabel. Ketika kapasitas di bawah 40%, pengecasan di PLN, dan apabila di atas 50%, pengecasan mengikuti PLN. Selanjutnya, ATS-nya. Dari tabel tersebut, pada penggunaan sumber daya aki terdapat pada pukul 22.09 sampai 22.13. Dan yang menggunakan dari PLN dari pukul 22.14 sampai 22.23. Daya output keluar hanya saat menggunakan aki. Dari grafik di atas merupakan hasil pengujian selama pada tanggal 10 bulan 3 2020 pada pukul 17.31 sampai tanggal 16 bulan 3 2020 pada pukul 16.30 di Prodi Teknik Elektro. Berikut persentase baterainya. Dan berikut merupakan grafik perbandingan antara pengecasan dan daya output dan daya beban. Pada persentase baterai akan mengalami kenaikan persentase dikarenakan adanya pengecasan, dan panel akan mengalami penurunan persentase dikarenakan tegangan output yang digunakan. Kesimpulannya, hasil pengujian didapatkan arah selatan merupakan arah terbaik panel surya untuk mendapatkan daya maksimal. Yang kedua, pada hybrid charging system, sumber daya utama berasal dari panel surya, sumber akan berpindah ke PLN jika daya baterai kurang dari 40%. Dan di saat daya baterai di atas 50%, maka sumber dari PLN akan mati. Pada sistem ATS, akan aktif apabila sumber listrik dari PLN padam, dan pada perpindahannya, dikarenakan penyalaan inverter, kurang lebih delay-nya 3 detik, itu diambil dari timer HP. Sedangkan perpindahan daya dari baterai ke PLN tidak terdapat delay. Hasil pengujian charge yang dilakukan 7 hari, terdapat fluktuasi naik turun daya baterai yang disebabkan adanya aktivitas masuk daya dan panel surya dan keluarnya daya melalui beban. Sekian. Terima kasih. Oke, sudah Mas Kadik? Sampun, Mbak. Oke, terima kasih Mas Kadik. Mungkin
Monggo Bapak penguji ada masukan? Bapak Ibu penguji, Bu Diana, Pak Bombom, Pak Vicky, atau mungkin dari Pak Risa sendiri juga boleh. Silakan. Saya dulu tak? Oke, monggo Bu Diana. Ya, Mas Hadik, Nggih, Bu. sistem itu gunanya untuk apa ya? Untuk sistem yang saya buat ini untuk apabila ada lampu padam itu dapat digunakan di Proditeknik Elektro, Bu. Tuh, loggernya untuk apa logger? Untuk loggernya itu kan untuk mengetahui pengecasannya dapat berapa persen, Bu. Dan mengetahui panas suhu dari panelnya untuk mengetahui cuaca. Isinya datanya tentang apa aja? Untuk data kemarin yang diambil dari panel suryanya yaitu suhu, tegangan, dan arus. Dan untuk pada baterainya itu tegangannya digunakan untuk persentase baterai dan juga ada penggunaan baterai yang digunakan itu dari PLN atau panel surya dan output daya yang dipergunakan, Bu. Oke. Pengujiannya ini berapa lama? Untuk pengujiannya 7 hari, Bu, kemarin, Bu. Soalnya permintaan dari Pak Koko waktu dulu itu kan mau mepet sidang itu, Bu. 7 hari terus selamatan ngono ta? Dulu selamatane. Pembinane. Mana dulu selamatan loh Mas Hadik. Nggih, Pak. Enggak. Terus 7 hari berarti musimnya tetap sama ya itu ya? Untuk yang kemarin itu bukan musimnya waktu ada hujan di hari pertama sehingga ada penurunan daya yang di grafiknya itu, Bu. Iya, sebetulnya sih kalau pengujian panel surya itu harusnya dalam waktu 1 tahun. Jadi berbeda-beda. Makanya tidak bisa kamu menyimpulkan bahwa kesimpulan menghadap ke selatan itu yang paling bagusnya kan cuma 1 minggu dan musimnya sama itu ya. Iya, Bu. Oh, berarti nambah 1 tahun kasih. Betul, Pak. Ayo, musimnya setahun, Pak. Kan musimnya beda-beda. Itu kan musimnya podo toh. Nah, kemudian yang pengujian coba dibuka slide-nya yang sebelum automatic transfer switch. Pengujian dan analisa yang sebelum automatic transfer switch. Ini dah, Bu. Dan setelah itu, ya, itu kan ada yang sebelumnya itu ya. Oh, hybrid charging. Chargingnya, kenapa kamu tentukan yang itu ada 2 batas ya, ada yang 50% pengujian di atas 50% yang mengikuti PLN, di bawah 50% tidak mengikuti PLN. Maksudnya apa itu maksudnya? Itu sebagai indikator, Bu. Kalau ini kan tampilan loggernya, Bu. Yang disimpan itu daya yang seperti ini, Bu. Jadi persentase 40 pengecasannya menggunakan PLN dan apabila di atas 50 ini penggunaan waktu pengambilan datanya ini di malam hari sehingga tidak mengecas. Jadi syarat kalau dari penggunaan panel nanti ada tulisannya panel, Bu. Pengambilan angka 50-nya itu dari mana ya? Pengambilan dari 50 hitungannya persentasenya dari tegangan pengukuran dikurangi tegangan bawah. Tegangan bawahnya 13, tegangan bawahnya 13,8, 10,5. Salah satu contoh yang mana Mas Kadi? Mungkin yang paling atas sendiri atau gimana lah, nanti gimana ngitungnya? Oh nggih, Pak. Tegangan baterainya kan yang
Yang paling atas 12, sendiri biar mudah. 11,55 dikurangi 10,5 Loh, 10,5 mana? 11,55 dibagi itu. Bagi berapa? 10,5 ketentuan Pak yang dipakai tegangan bawahnya Pak. Tegangan bawah dari baterainya saya gunakan 10,5 Pak. Oh ya. Dibagi 13,8 merupakan tegangan atasnya dikurangi 10,5. Atau di laporanmu itu halaman berapa untuk ngitungnya, atau di presentasi ada yang ngitungnya? Kalau dari laporan halaman 33 Pak di laporan Pak. Itu dari programnya gitu dah Mas. Kalau yang di atas 50%, oh kamu bikin programnya kayak gitu? Iya, di Arduino Bu. Yang di atas 50% itu pakai aki, pengecasan di yang di panel bawah pakai PLN. di bawah menggunakan PLN. Nggih Bu. Ya, yang saya masalahkan angka 50%-nya itu. Ya itu kenapa ada aset dasar apa? 50%. Kenapa kalau yang 50% itu pakai apa, di atas 50% itu pakai aki, kalau yang di bawah 50% pakai PLN gitu loh. Pengecasannya dah Bu. Ini kan kalau kalau apabila 50%. Itu soalnya waktu kondisi lampu mati Bu. Kan seperti yang ada di video, waktu ditancapkan itu menggunakan daya PLN, dan apabila dicabut itu lampu mati. Kebian Mas. Jadi kalau itu perpindahannya Bu. Kenapa kok 50%? Kamu tetapkan, kenapa kok kamu tetapkan 50% itu loh? Penggunaannya ke PLN. Nah itu kan programmu toh. Nggih Bu, ini kalau kan di atas 50%, ya kalau di atas 50% itu masuk ke aki ya. Kalau di bawah 50% masuk ke PLN gitu kan? Pakai PLN. Sumber yang digunakan Bu. Sumber yang digunakan. Ya. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana angka 50% itu? Kok enggak 30%, kok enggak 40%, 45%, kan loh maksudku. Itu ini Bu, seperti kondisi lampu mati. Jadi yang di atas itu stop kontak yang menghubung ke anunya itu dicabut Bu. Jadi kondisinya lampu mati sehingga menggunakan aki. Jadi setelahnya itu ini kan menggunakan PLN karena kan bisa tersambung sumber ke PLN-nya. Loh, iya. Kebian ya sistemnya ya kayak gitu enggak? Untuk persentase baterainya tidak mempengaruhi Bu kalau perpindahan itu. Untuk persentase baterainya itu hanya di pengecasannya. Nah ya tadi kamu kan bilang kayak gitu. Kalau yang di atas 50%, nah untuk pakai itu. Bu, maaf Bu. Nah, saya pertanyakan kenapa kok angkanya 50%, kok enggak 48% misalkan, atau 45% gitu loh. Kok iso menetapkan 50% gitu. Untuk persentase dicari referensinya, apakah ada yang menyatakan bahwa 50% itu dari mana gitu? Nah, iya, maksud saya bukan dari pokoknya nek 50% segini harus masuk sini. Nah, itu karepmu dhewe kalau kayak gitu. Nah, maksud saya itu harus ada referensinya. Atau milih sendiri alasannya kenapa kalau memang milih sendiri? Nah, itu loh maksudnya. Apa karena angka cantik atau gimana gitu loh. Nah, iya kok iso 50%.
Nah, saya kan pengen tahu itu angkanya dari mana yang bisa menentukan kayak gitu, yang 50% di atas 50% pakai AKI, kalau yang di bawah 50% pakai PLN. Nah, itu saya pengen tahu dasarnya apa kok bisa 50%. Mungkin kamu ada jurnalnya atau apa, karena saya belum tahu, saya baru tahu kalau ada ketentuan 50% itu gitu loh. Untuk persentasenya itu mengambil dari tegangan bawah baterai yang ketentuannya saya tetapkan sendiri tuh Bu. Saya ada menentukan sendiri Pak Koko. Ya, ada alasannya apa? referensinya Bu. Alasannya itu kan apabila di bawah 10 tegangan di bawah 10 takutnya rusak, jadi saya 10 saja biar tidak merusak baterainya juga. Soalnya kan nanti berpengaruh pada pemakaiannya juga. Gitu. Kayak ilmiah ya. Kan belum tentu kalau rusak. Kan belum mau coba. Nah, Emang Bu. loh, nah ya itu. Nggih, Itu maaf Bu. harus ini bagaimana itu ya catatan dari saya bagaimana Nggih, Pak. menentukan yang itu dari PLN yang itu ya, itu koreksinya itu ya. Itu harus Ya. ilmiah ya angkanya ya. Nggih, Bu, siap. Dicatat Mas Adik. Dilanjut yang lain. Monggo lainnya, silakan Pak Vicky, Pak Bombom. Masih ada lagi Bu Diana? Sampun saya. Terima kasih Bu. Silakan Pak Vicky. Coba saiki. Pak Bombom. Siapa dulu? Pak Bombom mungkin? Ya, saya dulu mungkin ya. Nggih, Pak. Ya, silakan Pak Vicky. Dalam Pak Vicky. Angger sih tadi. Nggih, Pak. Panas apa udan nang kono? Sekarang mendung Pak, tadi panas. Oh iya. Monggo udan dan gas. BSI. Enggak ya. Oh ya, pencet. Samen pakai sensor apa aja, Mas? Kalau kemarin sensor tegangan menggunakan pembagi tegangan, Pak. Kalau yang sensor harusnya pakai ACS, dan untuk suhunya DS 3. Wah, sensornya dewe nggak hafal gimana ini? Lupa, Pak. Lama nggak dibuka. Loh. Maaf. Ya boy. WFH turu ae iki berarti. Boy. Wis tambah setahun kasih iki berarti. Oh, Pak. Budal. Mas Kadik, gimana tadi? DS lah. Dalam. Jauh Pak kau. Waduh. DS 18B20. Silakan Mas Kadik. DS 18B20. Untuk sensor suhunya, Pak. Sensor ini. Ya wis, oke. Itu sensor-sensornya mana ya sudah dipakai. Kira-kira sudah dikalibrasi atau belum itu? Sudah, Pak. Sudah. Mana grafiknya? Tidak ada, Pak. Belum, mantap. Ya apa ini? Nah, bukti kalibrasi sampean mana? Kemarin waktu kalibrasi dibantu sama teman-teman itu, Pak. Kan di dalam grafik ya. Jadi hubungan antara tekanan, outputnya apa sih ACS itu nanti? Mengetahui arusnya, Pak. Maksud kan itu satuannya apa dari kaki ACS itu, pin ACS itu mengeluarkan apa? Untuk Arduino sampean itu loh. Datanya lah, Pak. Ya. Serinya ACS berapa toh, Mas? Dalam? Serinya ACS berapa? Apa ACS? ACS dilupakan. ACS. 712. Enggak jelas. 712 itu nomor sapa iku? Kelihatan di bab 3 maksudnya enggak ada lah dan bahanmu itu.
Tidak ada spesifikasinya, Pak. Loh, piye tuh kok kalau spesifikasi? Sensor ACS saja. Kok bisa gak ada spesifikasinya? Maaf, Ada Pak. data sheet-nya toh. Dicek lagi bukunya. Iki Pak Vicky malah muncul. Kurang ini. Wes. Metu-metu dewe. Istimewa. Keluar masuk, awas keluar di dalam loh ya. Iya. Mentang-mentang pengalaman rek, Pak Bom. Mancen anyar ya. Loh, tangnya habis mana sepadi buang. Iya ngawur Pak Bom. Yes. Iya. Gak bertanggung jawab. Iya, Dek, piye, Dek? Adik, ACS 712 kayaknya, Pak. Iya, aja kayaknya ngono ta, sing yakin ngono lho, Dak. Iya, Pak. Kayaknya ACS 712. kayaknya. Oh, iya, aku tahu Kayaknya Rek. berarti kan nggak kayaknya nggak salah berarti. Iya, salah. Insya Allah, Pak. Benar. Ya, itu ACS, sensor arus. Lah terus output ACS itu apa? Yang masuk ke Arduino sampean itu loh. Rangkaian sampean ini yang belereng, Mas. Nggak bisa dilihat ini. Loh, halaman di PDF kan ya? Halaman 34 dari 89 PDF atau halaman bukunya 21. Tak zoom malah ngelundasku ini. Oh, Maaf, Pak. iki ono Arduino. PC. Zoom in apa zoom out ini? Zoom iki gak ketok malah, Pak, bingung. Halo pecah gambarnya kabeh. Pecah semua ini. Ya diperbaiki nih ya. Gambar Nggih, Pak. rangkaian logger. Ya wis piye iku jawabane mau. ACS outputnya berupa variabel. ayo ini sensor yang sampean pakai masa nggak tahu Analog. apa Mas? Ngantuk Mas. Nah, mlebu ke Arduino-nya ke pin apa itu loh kan tahu tuh Oh, maksudnya. untuk masuk ke pinnya ke pin Pin. Yo. Pin. Apa guya Oh, pin. ae. Endi gambar sampean Pak Bom? Itu pin. Yang masuk pin apa itu? A2, Oh, pin. Pak. Analog A2. A2. Ya wis, berarti outputnya berupa apa dari Analog. sensor ACS? Kayak keluarannya apa berarti kalau masuk ke A2? Kok enggak A4? Kan kertasnya A4 sama A5. Oke F4. Oke F4. Epsilon. Ayo makane. Ayo. Iki angkatan 2014 gak ngerti tak wes lho sampean. Balik sinau mikro iki kok. Apa sensor? Iya. Wah, piye iki? Kasih tau lulus Pak Ko ya apa Pak Ko? Iya, tahun ngarep berarti iki. Wes kasih tau lulus. Jawabannya di sensor, Pak. Ini sensor dewe lo. Dipakai lo nggak tahu iki piye. Kita lulus. Gak tega aku kating lulus no. Kan mestinya tahu kan masuk ke Arduino pin apa, berarti kan keluaran sinyalnya apa kan mestinya tahu kan. Oke, Pak. Minimal lah itu wis minimal itu. Tuh, ayo piye iki Mas Kadek? Halo. Ulang aja mata kuliah Pak Koko. RL. Apa gak ono mata kuliahku? RL ae. Hah. Piye iki?
Iya Mas Kadek. Halo. Halo, halo. Maaf Pak. Iya apa? Wis mari riyoyone aja maaf-maafan wis mari. Sesawal, sesawal. Oh, Sesawal iya. ya. Ayo, gimana mosok? Mosok lali. Output dari ACS sensor apa sih? Sensor arus Pak. Temen lah, gak sensor tegangan lah. Boten Pak. Lah iya Sensor outputnya gaya apa? toh. Loh, ACS itu kan ani arus Pak Fik. iya terus, Cene. Ini ndok. Ayo Dik, Kadek. Aksesu Guyu ae. alternating current source. Piye iki? Aja guyang-guyu ae Mas Kadek. ACS itu alternating current source. Alternatif current source. Ayo. Waduh, kok suwe? Ayo dong. Ngopi dulu, ngopi dulu. Siap. Waduh, jamu kowe entek mau. Jamu kuning. Iya. Kalian kabel telepon. Mulai yang berantas sih. Tuyu. Yuyu nih sampingan, Pak Pak. Vicky. Iku Ini Pak sampingan Vicky. ae. Iku sampingan. Isi sampingnya wedi. Oh. Loh, Mas, kok suwe, Mas? Turun. Mas. Gimana Mas Kadek? Berupa sinyal analog Pak. Sinyal analog. Berupa sinyal analog. Ya, satuannya apa iku? Sinyal analog iku wis, gak apa wis. Satuannya apa? Nah, balik bocorannya, ayo. Satuannya Apa ya? Waduh. Satuannya watt. Iso dadi pengantar. Ya, iso dadi pengantar tidur iki, tenan iki. Google Meet iso dadi pengantar tidur iki. Ayo Mas Kadek. Iki yang dipakai sendiri loh, iki gorong sensor yang lainnya iki. Sensor tegangan sampean ya apa cara kerjae? Sensor suhu panas ini ya apa DS18B8 DS18B20 itu. Sensornya disensor, Pak. Yo. Mosok tinggal nancep-nancep motore ya dipelajari to wong elektro. nggih maaf Pak. Loh ya apa? Mau lebaran aku ngomong. Maaf terus. Sik sawal, Bu, sik sawal. Soalnya ya. Waran umire. Waduh. Wis nyerah ta iki. Itu kalau lo sih ya apa kok? Oke, Mas Kadek. Kenapa Pak? Tadi gimana pertanyaan Pak Vicky? Bisa jawab enggak? Maaf Pak, belum bisa jawab Pak. Oh. Yes. Gimana Pak Vicky? Dilanjut apa sudah? Kade dilanjut sana Pak iki. Aduh. Yes, yes. Iku sebagai ini sampean ya dijelaskan. Dijelaskan revisinya ya. Secara detail. Data logernya ya. Nggih Pak.
mulai dari sensor Dicatat Mas Adik. Jadi sampai apa aktuatornya apa iku berupa apa iku? Sampean. Napa, Pak? Apa? Ono relay-relayne iku ya. Nggih. Termasuk sensor-sensornya seperti apa, sinyal analognya. Ya, lah iki nih gak ngerti ini ya apa iki ya. Tadi grafik kalibrasinya seperti apa ya? Nggih, Pak. Cari iki gurung melayu nang liyane. Yang gampangnya sensor tegangan itu ya apa? Itu rangkaiannya gimana itu? Coba bisa ditunjukkan nggak rangkaian sensor tegangan sampean? Rangkaiannya di laporan tidak ada, Pak. Ya apa kok gak ono rangkaiane iki sampean iki elektro to? Di gambar atau gimana, Pak? Ya di buku atau di slide sembarang. Nggih, Pak. Amit, Pak. Loh, kok mati? Halo? Dalam. Ndi wonge? Kadik. ketoki. Neneng kok. Iya mangane. Boten wonten, Bapak. Gak ono. Jangan berapa? Videonya mati. Oh, Videonya mati. dimatikan, Pak. PPT-nya dimatikan dulu, terus sharing video. Malah sharing videonya Budiahan nah. Di pin Pak, aktifkan pin Pak. Mana Video Kadik? yang muncul Pak. Halo? Niki, Pak. Di gambar napa? Sampun, Pak, niki, Pak. Kok ngilang mana? Kitik. Tutupno. Rodo ngatur titik ngatur. Itu yang bawa GNP yang apa? VCC, Pak. Tegangannya. Iya, apa itu? Napa ya, Pak? Gimana? Bagaimana, Pak? Cara kerjanya? Cara kerjanya, Pak. Kami cerita, Di membagi tegangannya, Pak. Ya, wis lisan, gak apa, gak usah ditulis. Yang cepet. Kitik. Halo, Kadik. Nggak ngomong no? Iya, Pak. Pada cara kerja pembagi tegangan ya apa? Pada saat apa ngono lho. Dengan pembagi tegangan berfungsi untuk menurunkan tegangannya, Pak, biar bisa digunakan pada
Pada apa? Lali. Survei gede, Pak. Wah, lali. Wes kene. Bagi input, Pak. Ya wes. Output. Memalukan dunia persilatan ini. Katri mau persilatan, Bu, perkumpulan meloi. Dan pembimbingnya Pak Koko ya. Loh, ya apa? Pak RL. Aku RL lulus apa gak Vian? Bagi tegangan cek bingung nih. Baik, Mas Adek, ini balik arah siji nek gak iso iki. Wah, balik semester 1 Pak kok ya. Iya, arah siji balik iki. Waduh. Pembagi tegangan yang dipakai sendiri, dibuat sendiri loh, kurang opo, ditakoni ya bingung. Belum takon pas LCD ini, anune sama ngeluh mana sampean. Lupakan nih skripsi ini kata aneh bisa. Aku nih. Gimana Mas Adek? Ya wes, sudah Mas Adik. Ya. Terima kasih, Pak Vicky. Ya, Oh, mungkin terima kasih. dari Pak Bom. Silakan Mas Bambang. Gak usah. Gak iso jawab ngono. Pas Ini sing saya- dua sering Nggak usah. poli. Siji lho Pak Bom. Semester 1. kasih tau tako aku. Kok kon balik semester 1 berarti iki. Mulang RL berarti iki. Ya. Terus gimana? Yang lain ada tambahan lagi? Sampun, saya Pak. Budiana? Oke, Pak. Pak Risa mungkin ada tambahan? Baik, kalau Iki cukup. prinsipnya anu iki arek, lupakan mantan. Iya. Skripsi. Oke, Mas Adik, saya kira sudah dari penguji-penguji. Mungkin ditinggalkan dulu, panggil ke Masnya yang jaga situ. Nggih, Pak. Ya. Tinggalkan dulu. Mas Ivan minta tolong di-kick dulu yang Pak Siap. Adik gitu. Ada yang jawab ya. Apa tadi pertanyaannya Pak? Kok bingung ya Pak? Dasar, masalah mendasar. Lali wis canggih malah lali sing dasar-dasar ya. Sensor. Lupakan mantan yo, Pak. Anu Pak Musni mau jawab katanya Pak. Silakan Pak Musni kalau mau jawab. Ya. Nanti nilainya diambil Pak Musni nanti. Yang lulus Pak Musni. Dengan mengubah tegangan mekanik menjadi sinyal listrik gua. Oh iya. Ini senangannya tegang terus. Oke, sudah di-kick gimana? Sudah. Bapak Ibu? Lapos Pak, Marisa? lulus Pak. Yes, tuh, Mas. Yo. Heeh. Lulus Pak. Arek wis gak iso jawab ngono. Kawan ngapihi laporane, cek pantes. Ya wis, laporannya cek pantas lulusno. Pantes. Nah. Iya Mi. Iya. Gimana Pak Riza? Ya kalau dari sisi teori sangat lemah kayaknya. Oh, prakteknya iso cuma teorinya gak menguasai Oke. Wis terlalu Terus canggih. didandani ben anu matuk wis. Ledos itu. Belajarnya bukunya ae di API di Ditambahi teorinya Pak mungkin Pak. Bener. Ini teori ini hampir umum banget deh. Yang spesifik yang digawe malah belum tercover.
Ya diperbaiki, direvisi itunya. Kita ya pakai sih angka-angka yang enggak. Itu lulus naik, gimana dari darah tinggi, Pak? Angkatan 14 yo. 14. Lulus naik, Pak, gimana nggak ada darah tinggi? Oh. Iya, siap. Hemat Lulus, makanya revisinya apa ae ngono lho maksudnya. Revisinya ya, Saya catat Tulis. yang dari Budiana tadi yang tegangan aki 50% ya. Yang anak teori tanya nih. disuplai PLN ya. Terus dari Pak Vicky grafik kalibrasi, terus data logger sensor dan relay, sama laporan dan teorinya harus ditambahkan. Iya. Betul ya revisinya. Oke. Ya kayak di sensor tegangan dikasih itu Pak rumusnya kayak pembagi tegangan itu. Ditambahin teorinya Bentuk itu ya, pembagi tegangan ya. Relasi gimana? Sesi namanya. Sesi namanya ada tegang terus gitu kayak. Makanya lali kabeh. Oke, sudah ada tambahan lagi? Sudah? Ini apa? Sudah ya, kalau sudah saya suruh manggil Mas Ivan lagi. Lulus Lulus, Pak. Pak? Iya. Lulus Lulus syarat ya? Iya, lulus syarat. Apa sih kalau 2014? Enggak Mas Ivan dipanggil lagi. Anaknya. Lulus dengan berkat 19. Angkatan 14 ya. Enggak ada darah tinggi Pak Koko tambahan. Enggak ada tensi muda. Larang tuh. Obat larang saja angel nang rumah sakit. Sudah. Wingi mari Akeh suka. saiki. Saiki iki pengganti nih. Minta maaf Pak. Tiap semester ono Pak Koko iki lakoni. Tiap semester ono lakone Pak sampean. Wingi mari surut lon bana, saiki ganti iki. Lakonnya anak terus. Ono lakone terus. Yo, tiap angkatan mesti ono lakone wae. Yo. Dari 2014 akeh sing kok ngene iki. Ya, masuk lagi Mas Khalid, Mas Adik. Lewat link yang tadi lagi ya. Oke, silakan. Monggo. Gedang godok. Wis. Panen, Bu? Tuku apa panen? Tuku apa panen dhewe? Panen di pasar. Bu, gedangnya cilik-cilik kok gede-gede, Bu. Mungset Panen gede gedangnya. ta, Pak? Nek Pak Koko mungset. Gedang rebus. Mic-nya nyalakan Mas Adik. Mic-nya jangan di-mute. Sampun, Pak. Halo, Mas Adik, dengar suara saya? Nggih, Pak. Oke, jadi kira-kira gimana Mas Adik? Lulus apa enggak dari tadi? Kan bisa menilai sendiri. Ayo sih jawaban. Nek enggak lulus ya lulus. Lulus gimana? Lulus apa enggak? Lulus, Pak. Tuh. Masa kan sih dengar dari tadi bisa lulus? Di gue Pak Vicky ya lulus enggak? Ya, hati gigi. Lulus gara-gara COVID-19. Nah, jadi gini Mas Adik ya. Kamu masih perlu banyak belajar. Jadi kayak dasarnya masih belum bisa ya, kayak pembagi tegangan misalnya kan bisa jawab RE per R total kali V. Jadi rangkaian seri R nanti kasih tegangan, ketemu tegangannya pembagi tegangannya berapa. Ya, terus nanti yang sensornya apa. Nah, itu harusnya juga mungkin kamu merangkainya bisa ya, ngerangkai lihat contoh bisa, tapi kan untuk detailnya kan belum dipahami. Nah, nanti kamu itu dipelajari lagi detailnya, dasar-dasarnya seperti itu. Mungkin sudah sewanggih program bisa tapi dasarnya lupa kayak gitu. Iya, Pak. Jadi ini kesepakatan dari teman-teman dinyatakan ya alhamdulillah lulus Mas Adik ya.
Tapi Nggih, Pak. dengan syarat-syarat tadi itu ya harus selesaikan. Kalau itu tidak selesai berarti kelulusannya dicabut lagi seperti itu. Nggih, Pak. Kasih Terima tahu. kasih, Pak. Gimana Pak Piki? Ya nek gak diselesaikan Oke, saya kira- revisinya lulus. Nggih, insya Allah cepat diselesaikan, Pak. Jadi revisinya kira-kira waktunya 2 minggu. Mungkin segera dikerjakan setelah ini ya. Nanti Iya, Pak. jangan mepet-mepet ke laporan pengujinya. Jadi mungkin mendekati hari H baru lapor. Tapi kalau bisa segera. Iya, Pak. Nanti untuk tadi sudah dicatat revisinya apa saja. Sampun, Pak. Ya nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi ke pengujinya, ke Budiana, Pak Vicky atau Pak Bambon. Ya Nggih. mungkin itu dari saya. Alhamdulillah kemungkinan lulus tapi dengan syarat itu tadi ya. Nggih, Oke, Pak. silakan ditutup Mas Kadek. Ucapan Oke, terima Pak. kasih pada yang Terima uji. kasih kepada Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tinggal 1 kali lagi. Nggih, Pak. Oke, saya off dulu. Oke, monggo silakan Bapak. Terima kasih Mas Ivan. Oke, nanti tinggal nguji Pak ya. Loh, saya enggak ada terakhir. Ada nguji. Masa toh? Bukan saya Mas Ivan. Koko, Pak Koko. Asrori. Oh iya toh. Iya. Budiana, Pak Koko, Pak Vicky. Penguji 1 tambahan, Pak. Setelah ini atau gimana? Ya ini langsung. Linknya beda. Ya linknya beda. Oke. Oh ini satu. semua dulu berarti ya. Oh Ya. dulu ya. Ya Bu.